Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlognya Alim Bolang. Kali ini kita tidak akan membahas tentang perjalanan maupun eh, jalan-jalan ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang pendidikan. Seperti orang-orang di luar sana. Oke. Nah, di sini saya dari mahasiswa Universitas Hasyim Asyari Tebu Ireng Jombang. Ini bednya teman-teman. Wah, dan saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini sebagai tugas kuliah, saya mendapat beberapa soal pertanyaan untuk dibagikan kepada teman-teman, dan saya akan menjelaskannya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang paham, ada yang lebih paham dari saya, tolong komen dan like dan subscribe. Jangan lupa teman-teman, oke? Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, di situ ada apa aja, bagaimana, dan cara itu apa sih? Itu sistem manajemen itu dalam menjalankannya. Nah, yang pertama, ini ada pertanyaan pertama, apa itu sistem informasi manajemen? Ialah sebuah sistem informasi guna untuk mendukung fungsi operasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, dari awal juga sudah dijelaskan, yaitu menyajikan informasi dan gunanya untuk mendukung fungsi operasi dalam organisasi tersebut maupun organisasi sekolah di masyarakat. Itu perlu adanya sistem informasi yang jelas supaya bisa berkualitas, dan sistem ini mempunyai beberapa perangkat. Itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Yang perangkat keras itu seperti hardware, yang lunak seperti software. Nah, nanti dikira perangkat kerasnya ada batu bata, pasir tumbukan. Itu perangkat keras untuk membangun rumah. Itu untuk membangun rumah kita. Asik. Oke, yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sistem harus memiliki tujuan. Nah, ya pasti. Nah, tujuan sistem itu apa sih? Tujuan dari sistem informasi dalam sebuah lembaga pendidikan ialah tidak hanya sebagai proses otomatis terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, ketepatan, dan kelengkapan sebuah sistem dan terintegrasi, sehingga proses organisasi akan berjalan dengan baik, efisien, dan terukur. Karena eh, jika sebuah organisasi itu menggunakan sistem yang baik, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar. Jika informasinya kurang jelas, nanti jika ada musyawarah, ada kumpulan, itu jika informasinya kurang jelas maka kurangnya efektif dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang peran SIM, sistem informasi manajemen, bagi pendidikan saat pandemi? Wah, ya sangat penting teman-teman, karena sistem ini sangatlah mendukung bagi teman-teman yang masih terkena COVID-19 ya. Karena di sini COVID itu sangatlah menyusahkan, apalagi harus daring, harus banyak menggunakan sinyal buat internet itu. Apalagi yang ada di desa, itu ketika mati lampu itu sangat-sangatlah susah. Sinyal nggak ada, tugas numpuk, wah kacau. Nah, biasanya eh, sebuah sistem itu menggunakan aplikasi. Nah, biasanya tuh teman-teman kuliah maupun teman sekolah itu menggunakan dua aplikasi yang sangat banyak digunakan. Yang pertama ada aplikasi Zoom, yang kedua itu adalah aplikasi Google Meet. Nah, dari dua aplikasi tersebut yang paling banyak digunakan ialah Zoom, karena Zoom itu bisa langsung lihat semua orangnya dalam sebuah layar tuh, lihat semua. Jika ada 50 ya 50 kelihatan gitu. Tapi kalau sinyal di desa itu sangatlah banyak untuk Zoom. Kalau Google Meet tuh kurangnya kurang. Nah, oke, kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana pengalamanmu buruk atau pahit? Dari soalnya juga ini sudah mengerikan. Buruk atau pahit ketika bersentuh dengan sistem informasi pada sekolah maupun kuliah saat ini. Wah, dari pertanyaannya aja sudah mengerikan.
pengalaman saya ketika saya mengetahui sistem informasi dari sekolah dulu, kan di sekolah dulu. Nah, ceritanya saya ketika sekolah kan ada di sebuah lembaga pendidikan atau sebuah lingkungan pesantren. Nah, di mana di situ jika ada praktek komputer, praktek yang lain itu biasanya kadang mati lampu. Yang kedua, gurunya tidak datang. Jadi ketika kita menghadapi atau berhadapan langsung dengan perangkat-perangkat yang ada di sistem itu, terkadang biasanya kita masih bingung dan kurangnya pengalaman dalam menggunakan alat tersebut, karena dulunya itu kita juga belum belajar. Nah, ketika kita masuk kuliah pun kita harus belajar dari awal, seperti menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu sangatlah dari nol, karena kita dulunya juga tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maupun juga kadang mati lampu. Terus alat prakteknya atau komputernya juga masih minim. Dalam sebuah tersebut masih ada 5 komputer, sedangkan murid yang ada di satu kelas itu mencapai 30 murid, jadinya kurangnya efektif dalam menggunakan alat informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya, bagaimana langkah untuk membenahi sistem informasi yang kurang baik. Nah, caranya kita dalam membenahi sistem informasi tersebut, kita harus lihat dulu di situ sudah ada belum alat-alatnya, sudah terjamin bagus belum alat-alatnya, dan ada yang bisa mengoperasi, bisa menggunakan apa tidak. Nah, jika di sebuah lembaga pendidikan, jika tidak ada sistem informasi yang baik, itu maka akan rusak. Nah, caranya kita membenahinya, kita harus memulai dulu dari awal, dan kita mengajak bagi seseorang atau sebuah teman itu cara kita mengoperasikannya, cara kita mendatanya, cara kita memberikan penjelasan bagi teman-teman yang kurang mengerti pada sistem tersebut. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman, ini sudah siang karena jam 12-an. Tapi tidak apa-apa lah, kita di bawah pohon kelapa sawit tetap dingin. Nah, bagi teman-teman yang masih belajar, sudah terus semangat, karena thalabul ilmi ilaladi ilamadi, karena belajar itu wajib dari ke atas bandulan sampai ke yang lahat. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah bermalas-malasan, nanti akhirnya seperti saya, kurangnya paham tentang alat-alat komunikasi, tentang Microsoft Word, Excel, itu sangatlah kacau. Apalagi kita sedang memasuki jenjang kuliah, itu sangatlah penting sekali memahami perangkat-perangkat yang seperti itu. Nah, mungkin dari sini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak dosen. Kami mohon undur diri. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asyari Tebu Ireng Jombang. Ini teman-teman yang ingin masuk ke kampus kami, ini namanya seperti ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nanti komen Anda adalah sangat mendukung bagi channel-channel kami selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.